Pengalaman ini terjadi hampir 7 tahun yang lalu. Sekarang aku sudah menikah dan punya keluarga kecil yang bahagia. Namun, kisah ini tidak pernah kuceritakan pada siapapun, termasuk istriku. Baru belakangan ini, setelah membaca cerita-cerita serupa, aku merasa terdorong untuk berbagi pengalaman ini dengan kalian, pembaca setia. Waktu itu, aku baru saja lulus SMA dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sebuah kota di Jawa Barat. Sebut saja namaku Hendra. Dengan tinggi badan 172 cm, berat 60 kg, kulit sawo matang, dan postur tubuh atletis, aku merasa cukup percaya diri. Namun, merantau ke kota tanpa keluarga atau kenalan di sana jelas bukan hal yang mudah. Setelah mencari kesana kemari, aku menemukan sebuah rumah kos yang terlihat begitu asri. Halamannya penuh dengan tanaman hias, suasananya teduh dan menenangkan, persis seperti tempat yang kubutuhkan untuk memulai babak baru hidupku. Namun, informasi dari seorang tukang becak dan pemilik warung di sekitar tempat itu sempat membuatku ragu. "Itu rumah Bu Melisa," kata mereka. "Selama ini, dia nggak pernah terima anak kos. Dia tinggal di sana cuma sama pembantunya. Suaminya kerja di luar negeri, dan anak sematawayangnya kuliah di luar kota. Tapi, coba aja mas, kalau mau, katanya ada 4 kamar kosong di belakang." Meskipun ragu, aku tetap memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu. Yang menyambutku pertama kali adalah seorang wanita setengah baya. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, dengan wajah bersih dan lesung pipit yang membuatnya terlihat ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai pembantu rumah itu. "Maaf mas, di sini nggak terima kos," katanya sopan. "Tapi sebentar, saya tanyakan dulu ke ibu." Beberapa menit kemudian, muncullah Bu Melisa, dan aku langsung terpaku. Wanita yang berdiri di hadapanku begitu anggun dan memikat. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang diikat sederhana, dan pakaiannya, kaos tanpa lengan dan celana jeans, membuatnya terlihat lebih muda dari usia yang kuprediksi, mungkin sekitar 30 atau 35 tahun. Dalam hati, aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita secantik ini hidup sendirian di rumah sebesar ini? Yang lebih mengejutkan, Bu Melisa langsung menawarkan kamar untukku. "Kebetulan ada kamar kosong di belakang," katanya sambil tersenyum. "Tapi, kalau mau, bayar sewanya langsung untuk 6 bulan ya, bukan bulanan." Tanpa pikir panjang, aku langsung menyetujui syaratnya. Rumah ini benar-benar ideal, sejuk, nyaman, asri, dan ibu kosnya juga luar biasa menarik. Bahkan pembantunya pun punya daya tarik tersendiri. Aku merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Setelah resmi tinggal di rumah Bu Melisa, perlahan aku mulai mengenal lebih jauh tentang penghuninya. Dari obrolan dengan Big Marmi, aku mengetahui bahwa usia Bu Melisa sebenarnya 46 tahun, bahkan lebih tua dari ibuku. Tapi penampilannya yang terawat membuatnya terlihat seperti wanita di usia awal 30-an. Suaminya, yang kini bertugas di luar negeri selama 3 tahun, baru 9 bulan menjalani tugasnya dan hanya sempat pulang sekali selama 2 minggu. Sementara itu, anaknya, Alia, kuliah di luar kota dan hanya sesekali pulang. Aku menempati kamar di bagian belakang rumah, yang berbatasan dengan ruang keluarga dan berdampingan langsung dengan kamar Bu Melisa. Meskipun awalnya kehidupan di rumah itu terasa biasa saja, perlahan ada sesuatu yang berubah. Bu Melisa ternyata memiliki kehidupan yang cukup aktif. Dia rutin pergi ke gym, ke salon untuk perawatan, dan sering berbelanja ke supermarket. Penampilannya selalu modis, layaknya mahasiswi muda, lengkap dengan kacamata hitam. Tak heran banyak orang mengaguminya. Awalnya, aku menjalani hari-hari dengan fokus pada kegiatan kuliah. Namun, setelah sebulan, aku mulai merasakan perhatian Bu Melisa yang semakin intens. Dia sering menanyakan jadwal kuliahku, menyediakan makan malam, dan bahkan meminta ditemani untuk pergi ke berbagai tempat seperti gym, salon, hingga bioskop. Semua itu kulakukan tanpa keberatan, bahkan aku menikmatinya. Bersamanya, aku sering merasa seperti seorang kekasih yang sedang pacaran, terutama saat dia merapatkan tubuhnya dan menggandeng lenganku. Di sela-sela kebersamaan kami, Bu Melisa sering mencurahkan isi hatinya. Dia merasa kesepian sejak suaminya pergi. Dengan jujur, dia menceritakan pernikahannya yang, menurutnya, kurang memuaskan dalam hal keintiman. Bahkan, dia mengaku sering melampiaskan kegelisahannya sendirian di kamar. Dia juga sempat mengungkapkan keinginannya mencari pemuda untuk mengisi kekosongan hatinya, tapi khawatir akan risiko dan dampaknya. Sebagai pendengar,
Aku hanya bisa tertegun. Pembicaraan ini terlalu jauh dari pengalamanku. Aku belum pernah berpacaran, apalagi memahami masalah yang dihadapinya. Dengan hati-hati, aku mencoba menyarankan agar dia lebih sering berkomunikasi dengan suaminya atau menambah kegiatan positif untuk mengisi waktu. Namun, entah mengapa, di balik percakapan kami, ada perasaan campur aduk yang mulai muncul di hatiku. Suatu hari, Bu Melisa mengajakku untuk pergi berwisata ke puncak. Awalnya, aku merasa ini hanya perjalanan biasa, sekadar menghabiskan waktu bersama. Namun, sepanjang perjalanan, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Bu Melisa, yang biasanya perhatian namun masih menjaga batas, kini mulai berbicara dengan lebih terbuka. Bahkan, menurutku, terlalu terus terang. "Hen," katanya pelan, tapi jelas. "Ibu ingin minta tolong sama kamu. Berikan sesuatu yang ibu butuhkan ya, please." Aku spontan terdiam. Kata-katanya membuatku terkejut sekaligus bingung. Dia berbicara dengan nada yang lembut, tapi maknanya terlalu berat untuk kucerna begitu saja. Aku mencoba menghindari kontak mata dengannya, fokus pada jalan yang kulihat di depan. Melihat reaksiku, dia tersenyum kecil, lalu bertanya, "Kamu belum pernah ya, Hen?" Aku hanya menggeleng pelan. Rasanya sulit sekali menjawab pertanyaannya. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana harus merespons. "Jangan takut," lanjutnya. Suaranya tetap tenang namun penuh keyakinan. "Nanti ibu yang ajarin semuanya. Kamu nggak perlu khawatir, cukup ikuti saja. Ibu yakin, kamu akan lebih baik daripada suami ibu. Dan ibu juga yakin kamu pasti akan menikmati semuanya." Aku terus memandang lurus ke depan, mencoba mengabaikan apa yang barusan ku dengar. Perasaanku campur aduk, antara penasaran, bingung, dan takut. Bu Melisa, yang selama ini ku kenal sebagai wanita yang anggun dan penuh percaya diri, kini berbicara dengan cara yang benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba, dia memintaku untuk membelokkan mobil. "Belok ke sini, Hen," katanya, menunjuk sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah villa. Aku menuruti arahannya tanpa berkata apa-apa, tapi pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Malam itu, villa yang kami masuki dipenuhi keheningan. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan terdengar samar di luar jendela. Begitu kami melewati pintu masuk, Bu Melisa memandangku dengan sorot mata penuh keyakinan, seperti seseorang yang tahu pasti apa yang dia inginkan. Aku tertegun, belum sepenuhnya memahami situasi, namun ada perasaan hangat yang perlahan muncul di dadaku. Dia mendekat, dan dengan suara lembut berbisik, "Hen, tenang saja. Malam ini, aku akan menunjukkan sesuatu yang indah." Cara dia mengucapkannya membuat hatiku berdebar, antara gugup dan penasaran. Aku, yang sama sekali belum berpengalaman, hanya bisa mengikuti ritme yang dia atur. Saat malam berjalan, interaksi kami dipenuhi canda, tawa, dan percakapan yang tak terduga mendalam. Bu Melisa berbagi cerita tentang hidupnya, pengalamannya, dan bagaimana dia melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus diraih tanpa ragu. Dalam caranya, dia mengajarkanku untuk lebih menghargai momen-momen kecil dan bagaimana berbagi kebahagiaan dengan seseorang bisa menjadi hal yang begitu berharga. Ada saat-saat ketika dia menatapku dengan lembut, membuatku merasa dipahami, sekaligus memberanikan diri untuk mengekspresikan perasaanku sendiri. Malam itu terasa panjang, namun dalam arti yang baik. Kami berbagi kebersamaan yang intens, namun lebih dari itu, aku merasa belajar banyak tentang kepercayaan dan keberanian untuk membuka diri. Keesokan harinya, ketika matahari mulai mengintip dari balik jendela villa, aku menyadari bahwa pengalaman tersebut bukan sekadar kenangan, tetapi juga pelajaran hidup yang akan selalu kuingat. Bu Melisa, dengan caranya yang unik, meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Sejak perjalanan ke puncak itu, hubungan antara aku dan Bu Melisa berubah drastis. Interaksi kami yang awalnya hanya sebatas perhatian dan kebersamaan sehari-hari kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari-hari di rumah kos itu pun diwarnai oleh kedekatan yang sulit untuk diceritakan pada siapapun. Bu Melisa tampak menemukan kebahagiaannya melalui kehadiranku, dan aku, entah bagaimana, merasa seperti terseret dalam arus yang sulit dihentikan. Dia selalu memintaku untuk meluangkan waktu bersamanya. Pagi sebelum aku berangkat kuliah, sore sepulangnya aku, bahkan malam hari ketika semua penghuni rumah terlelap. Kedekatan kami berlangsung dengan begitu intens hingga aku kehilangan hitungan. Kapan atau berapa kali semua itu terjadi?
Rasanya seperti rutinitas yang sudah mendarah daging, menjadi bagian dari kehidupan kami di rumah itu. Namun, ada satu hal yang selalu kami lakukan, menghindari perhatian Big Marmy, meskipun aku yakin bahwa dia pasti sudah menyadari apa yang terjadi. Anehnya, Big Marmy tetap bersikap biasa saja, seolah semua ini adalah rahasia yang dia biarkan tetap tertutup. Di satu sisi, hubungan ini membuatku merasa istimewa. Bu Melissa memperlakukanku dengan kasih sayang yang begitu besar, seperti seorang pasangan sejati. Namun di sisi lain, aku juga mulai dihantui oleh kekhawatiran yang tak bisa kuhindari. Bagaimana jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi? Bagaimana jika konsekuensi besar muncul dari hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi ini? Namun, rasa takut itu seringkali terkalahkan oleh ketertarikan yang kuat. Bu Melissa selalu mampu membuatku merasa dibutuhkan, diinginkan, bahkan dicintai. Kelembutannya, perhatian yang ia berikan, dan cara dia menyambutku di rumah membuatku merasa seolah aku adalah satu-satunya pria di dunia ini yang bisa memberinya kebahagiaan. Malam-malamku lebih sering dihabiskan di kamarnya daripada di kamarku sendiri. Aku mulai merasa seperti bagian dari hidupnya, seorang pengganti yang dia cari di tengah kekosongan yang ditinggalkan suaminya. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana hubungan ini bisa terus berjalan? Tapi saat bersamanya, semua pertanyaan itu lenyap, tergantikan oleh perasaan intens yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Dampak lain dari situasi itu adalah aku tidak pernah lagi membayar uang kos setelah 6 bulan pertama. Awalnya, aku berniat untuk melunasi biaya kos untuk 6 bulan berikutnya. Namun, saat aku hendak menyerahkan uang tersebut, Bu Melissa langsung menatapku dengan ekspresi hangat dan berkata, "Hen, kamu ini gimana sih? Ibu nggak butuh uang itu. Ibu ikhlas. Sungguh, selama kamu di sini, Ibu merasa benar-benar bahagia. Ibu bersyukur sekali bisa kenal sama kamu. Kamu tahu nggak? Kehadiranmu memberi Ibu kebahagiaan yang selama ini Ibu impikan. Jadi, anggap saja rumah ini dan Ibu ini milik kamu juga. Apapun yang kamu mau, ya lakukan saja. Hehehe." Suatu hari, suami Bu Melissa pulang dari luar negeri untuk cuti selama sekitar 2 minggu. Kehadirannya membuat Bu Melissa lebih banyak menghabiskan waktu bersama suaminya, dan otomatis kesempatan untuk berbincang atau menghabiskan waktu denganku jadi sangat terbatas. Awalnya, aku mencoba memaklumi, tapi lama-kelamaan, rasa kesal mulai muncul. Situasi itu membuatku merasa diabaikan, dan tanpa sadar aku jadi semakin tidak nyaman. Perasaan bete mulai menguasai hari-hariku, meskipun aku tahu tidak ada yang salah dari keadaan ini. Pada minggu kedua, ketika suami Bu Melissa masih di rumah, suasana sore itu terasa berbeda. Aku baru saja pulang kuliah dan mendapati sesuatu yang tidak biasa. Big Marmy, pembantu rumah tangga di kos, ternyata sudah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng untukku. Biasanya, hal seperti ini selalu dilakukan oleh Bu Melissa. Yang lebih aneh, Big Marmy melakukannya dengan senyum-senyum manis yang jarang kulihat darinya. Gelagatnya agak berbeda, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, meskipun ia tidak mengucapkannya. Sejujurnya, aku baru sadar kalau Big Marmy itu sebenarnya cantik juga. Dengan sikapnya yang ramah dan caranya memperhatikanku sore itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin karena sudah cukup lama tidak mendapat perhatian seperti biasanya dari Bu Melissa, hatiku pun mulai tergoda. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, membuat pikiranku jadi tak karuan. "Big, kok rumahnya sepi ya?" tanyaku, melihat sekeliling yang terasa lebih hening dari biasanya. "Iya, Mas Hen. Ibu dan Bapak kan sedang pergi ke rumah saudaranya. Besok Bapak sudah berangkat lagi," jawab Big Marmy, sambil menyuguhkan teh dan pisang goreng dengan senyum yang tampak berbeda. Mendengar itu, aku tanpa sadar membayangkan betapa senangnya aku bisa kembali punya waktu lebih banyak dengan Bu Melissa setelah suami Bu Melissa pergi. Hehehe. Tiba-tiba, Big Marmy menatapku dengan ekspresi yang tak biasa, lalu berkata, "Mas Hendra senang kan kalau Bapak berangkat lagi?" Aku terkejut dan sedikit bingung. "Maksud Big Marmy?" "Iya, kan Mas jadi bisa senang-senang lagi sama Ibu," jawabnya dengan nada yang sedikit menggoda. "Bibik tahu kok Mas." Perkataan itu langsung membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bibik sudah tahu kalau Ibu dan Mas itu hampir setiap hari bersama kan? Bibik sih senang-senang saja, karena Ibu jadi bahagia. Sebelum ada Mas Hendra di rumah ini, Ibu itu sering melamun loh. Aku semakin terkejut dengan pengakuan Big Marmy itu. "Jadi Bibik mau melaporkannya ke Bapak?" tanyaku dengan nada khawatir.
Big Marmy tersenyum misterius. Ya tidaklah mas. Kalau saya laporin, malah rugi. Aku semakin bingung. Loh, kok rugi Big? Memang ada untungnya untuk Bibi kalau tidak lapor sama bapak? Tanyaku penuh penasaran. Big Marmy hanya tersenyum lagi, dan kemudian dengan lembut berkata, kan Bibik juga mau seperti ibu itu mas. Bibik ini sudah hidup sendiri tanpa suami hampir 6 tahun mas. Hehe. Perkataan Big Marmy membuatku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang sulit kutangkap, namun membuatku merasa canggung sekaligus penasaran. Akhirnya, kami berdua masuk ke kamarku, dan aku memberikan apapun yang Big Marmy inginkan. Hari-hariku pun berlalu begitu saja di rumah itu, bersama kedua wanita yang memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak dariku. Biasanya, saat Bu Melissa tidak ada di rumah, entah karena sedang pergi arisan bulanan, ke fitness, atau ke salon, aku pasti menghabiskan waktu dengan Big Marmy yang selalu siap sedia setiap kali Bu Melissa pergi. Mas, ibu pergi loh, sekitar 2 jam lagi baru pulang. Begitu biasanya Big Marmy memberiku informasi penting yang selalu kuharapkan. Begitu mendapat kabar itu, aku tak ragu lagi. Segera aku habiskan waktu dengan Big Marmy, entah di dapur, di meja makan, di kamarnya, atau bahkan di kamarku sendiri. Dimanapun kami bertemu, semuanya terasa bebas dan tanpa batas. Kami berdua seolah tidak punya rasa malu lagi. Aku merasa apa yang aku dapatkan dari Big Marmy memang jauh lebih menyenangkan. Hal ini mungkin karena Big Marmy belum pernah memiliki anak. Suatu hari, saat aku sedang duduk bersama Big Marmy di meja makan, tiba-tiba Bu Melissa pulang lebih cepat dari biasanya. Tanpa sengaja, Bu Melissa memergoki kami berdua sedang berada di sana. Awalnya, Bu Melissa tidak marah, namun raut wajahnya cemberut, dan dia hanya diam sepanjang malam. Malam itu, dia tidak meminta jatahnya, dan aku merasa cemas. Keesokan paginya, aku meminta maaf dengan tulus. Aku menjelaskan semuanya, dan ternyata Bu Melissa bisa mengerti perasaanku. Namun, hal yang lebih mengejutkan datang setelah itu. Bu Melissa malah mengajak Big Marmy untuk ikut serta bersama kami bertiga. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu, dan aku merasa sangat bahagia dengan apa yang aku dapatkan di rumah Bu Melissa. Pada suatu titik, aku bahkan sempat berhayal bahwa suatu hari nanti, putri Bu Melissa akan pulang dan aku bisa mendapatkan perhatian darinya juga. Namun, meskipun aku terus berharap, pada akhirnya, setelah aku lulus kuliah dan meninggalkan rumah itu, aku tak pernah berhasil mendapatkan apa yang kuinginkan dari putri Bu Melissa. Tapi tak apa, aku sudah merasa cukup senang dengan segala yang telah aku alami, dengan apa yang aku peroleh dari Bu Melissa dan Big Marmy. Meskipun kisah ini tidak berlanjut seperti yang aku bayangkan, itu adalah bagian dari pengalaman yang sangat berharga di rumah kos Bu Melissa.